faraid. Salat-salat sunnah itu akan menambal kekurangan, kelalaian yang terjadi di dalam salat fardu. Kita manusia, al-insan, mahalul khata' wan nisyan, ada aja kealfaan kita, kekeliruan kita, kelalaian kita. Maka kekeliruan yang terjadi di dalam salat kita ditambal dengan salat-salat sunnah yang kita laksanakan tersebut. Namun barang siapa yang di dalam salatnya hanya fardu saja, tidak ada yang sunnah, maka bolong dan kebocoran tersebut akan ditambal dengan apa? Kalau bukan dengan qabliyah. Itu semua salat memiliki salat qabliyah. Semua salat memiliki qabliyah. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Baina kulli adzanain salatun liman syaa." Antara azan dan iqamah, antara azan dan qomat itu ada salat sunnah. Bagi siapa? Bagi yang mau, bagi yang berkehendak. Ini hanyalah sunnah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya semua salat fardu yang 5 waktu itu semuanya punya qabliyah. Qabliyah subuh 2 rakaat, qabliyah zuhur 2 rakaat, atau juga boleh sampai 4 antara muakkadah wa ghair muakkadah. Kemudian qabliyah asar 4 rakaat, qabliyah maghrib 2 rakaat, qabliyah isya 2 rakaat. Semua salat fardu memiliki qabliyah. Adapun Ba'diyah itu tidak ada yang namanya ba'diyah subuh, tidak ada yang namanya ba'diyah asar. Subuh dan asar tidak ada ba'diyah, yang lain semuanya ada. Nah, karenanya di dalam salat qabliyah subuh, ini salat qabliyah subuh tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Disebut juga sunnatul fajr atau rakaatul fajr. Itu salat qabliyah subuh, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh pahalanya lebih baik daripada dunia. Muhammad tidak pernah meninggalkan salat qabliyah subuh, dan biasanya ketika salat sunnah qabliyah subuh Rasulullah membaca di rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad. Dan kemudian juga salat sunnah qabliyah subuh ini enggak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada lagi yang namanya salat qabliyah zuhur 2 rakaat, tapi juga afdalnya 4 rakaat antara muakkadah bersama ghair muakkadah. Itu disebutkan bahwasanya barang siapa yang melazimkan salat 4 rakaat sebelum zuhur dan salat 4 rakaat sunnah setelah zuhur, Allah Ta'ala haramkan kulitnya untuk tersentuh oleh api neraka. Nabi Muhammad pernah ditanya tentang salat qabliyah zuhur. Ketika masuk waktu zuhur, Nabi salat qabliyah. Ditanya tentang hal itu, maka Rasulullah menjawab bahwasanya innaha sa'ah tuftahu fiha abwabus sama' fa ahbabtu an yurfa'ali fiha amalun salih. Ini adalah saat di mana Allah Ta'ala bukakan pintu langit bagi hambanya. Ini saatnya dibukakan pintu langit. Maka saya ingin di awal waktu zuhur, saat dibukakan pintu langit, ada amal soleh dari saya yang diangkat keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salat qabliyah dan ba'diyah zuhur. Ada lagi yang namanya qabliyah asar. Wahai saudara-saudara sekalian, kita tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kita tidak bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kira-kira doa Nabi Muhammad manjur atau tidak? Udah pasti doa Nabi Muhammad manjur. Kalau kita walaupun tidak berjumpa dengan Rasulullah, tapi kita ingin kebagian doanya Rasulullah, laksanakanlah sholat qabliyah asar, sehingga kita kebagian doanya Nabi Muhammad. Apa doanya Nabi Muhammad? Nabi bersabda dalam doanya, rahimallahu ra'an shalla arba'an qabla al-'asr. Ya Allah, berikan rahmatmu kepada seseorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Dia salat qabliyah asar 4 rakaat, didoakan oleh Rasulullah agar orang itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti pun sore nanti kita bisa mendapatkan doanya Rasulullah. Besok pun kita bisa mendapatkan doanya Rasulullah, manakala kita melaksanakan salat qabliyah asar yang 4 rakaat tersebut. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan qabliyah maghrib dan ba'diyah maghrib, dan ketika salat ba'diyah maghrib sekalian juga Rasulullah melaksanakan salat awabin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis bahwasanya 6 rakaat bainal maghrib wal isya adalna, man shalla 6 rakaat bainal maghrib wal isya la yatakhalal bainahunna bikalamin adalna ibadah 12 sanah. Barang siapa yang sholat 6 rakaat antara maghrib dan isya, dia sholat 6 rakaat, boleh 2, boleh 2, 4, bisa diniatkan ba'diyah. Barang siapa yang sholat antara maghrib dan isya sebanyak 6 rakaat, yang penting tidak diselingi dengan pembicaraan duniawi,
maka dia mendapatkan pahala seperti pahala ibadat selama 12 tahun, kata Rasulullah SAW. Kemudian lagi ada yang namanya salat qabliyah isya. Rasulullah menyebutkan di dalam hadis bahwasanya man shalla rak'atain qabla al-isya bata wallahu anhu radin. Barang siapa yang salat 2 rakaat sebelum isya, maka dia tidur bermalam pada malam hari itu sedangkan Allah dalam keadaan ridha terhadapnya. Qabliyah isya ini disebut salat ridha, sunnatul ridha. Sebab yang melaksanakannya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salat ba'diyah isya itu pun juga pahalanya besar.